A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai peta konsep evaluasi pembelajaran yang telah saya buat. Yang pertama, dalam peta konsep evaluasi pembelajaran itu ada hakikat evaluasi pembelajaran. Jadi dalam hakikat evaluasi ini, pertama ada tes, yang kedua ada pengukuran, yang ketiga ada penilaian, dan yang keempat ada evaluasinya sendiri. Dan yang poin kedua ada evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Yang pertama melalui evaluasi, yang kedua penilaian, yang ketiga pengukuran, dan yang terakhir itu ada tes dan non-tes. Jadi di evaluasi terbagi kedua. Yang pertama evaluasi deskriptif kuantitatif, yaitu mengenai angka. Dan kedua yaitu evaluasi deskriptif kualitatif, yaitu pendapat atau nilai. Dalam deskriptif kualitatif itu setelah kita mengevaluasi mengenai deskriptif kualitatif atau angka, lalu kita tahap selanjutnya adalah pengukuran. Setelah pengukuran langsung lanjut ke tes lisan, tulisan, praktik, proses, dan lain sebagainya. Sedangkan di evaluasi deskriptif kualitatif itu bukan pengukuran tetapi non pengukuran, karena dia ini merupakan pendapat seseorang, dan setelahnya baru kita observasi melalui observasi, wawancara, skala, kuesioner, dan lain-lain. Baru di akhirnya itu adalah pengambilan keputusan. Yang setelah pemberian evaluasi, setelahnya ada hubungan evaluasi dengan pembelajaran, yaitu hubungan antara evaluasi pembelajaran pertama merumuskan tujuan pembelajaran, dan yang kedua menganalisis atau menganalisa keputusan siswa, yang ketiga penyelenggaraan pembelajaran yang relevan, yang keempat baru ke evaluasi sendiri, evaluasi peningkatan kualitas pembelajaran, evaluasi memberi laporan nilai kepada pihak terkait, dan terakhir menggunakan hasil evaluasi untuk maksud lain. Dan dalam mengevaluasi kita juga mempunyai tujuan. Apa tujuan mengevaluasi? Jadi dalam mengevaluasi ada dua tujuan. Pertama, tujuan umum. Jadi tujuan umum dalam mengevaluasi itu adalah untuk mengumpulkan data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga memungkinkan guru untuk menilai keaktifan atau pengalaman belajar yang telah diikuti siswa dan dapat menilai metode pembelajaran yang dapat digunakan. Dan tujuan kedua itu adalah tujuan khusus. Jadi tujuan khusus evaluasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7. Yang pertama di bidang pembelajaran, tujuan di bidang pembelajaran. Yang kedua tujuan di bidang hasil belajar. Yang ketiga tujuan di bidang hasil diagnosis dan usaha perbaikan. Yang keempat ada tujuan penempatan. Yang kelima ada tujuan seleksi. Yang keenam ada tujuan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir ada tujuan bidang kurikulum. Dan selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Apa saja fungsi evaluasi pembelajaran? Jadi di sini saya telah membuat peta konsepnya. Jadi tujuan yang pertama adalah fungsi pembelajaran dari aspek psikologis, dan yang kedua fungsi evaluasi pembelajaran dari aspek administratif. Dalam fungsi pembelajaran dari aspek psikologis terdapat selektif. Pertama terdapat selektif, yang kedua diagnosis, yang ketiga penempatan, yang terakhir adalah pengukuran keberhasilan. Sedangkan di fungsi evaluasi pembelajaran dari aspek administratifnya itu terdapat 3 poin. Yang pertama memberikan laporan, yang kedua memberikan tambahan keterangan dan informasi, keterangan data termasuk data ataupun informasi, yang keempat memberikan gambaran. Jadi yang selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Apa saja evaluasi yang harus kita ketahui? Jenis-jenisnya. Pertama adalah evaluasi penempatan, ataupun bahasa Arabnya dapat dikenal dengan at-taqwim at-tasnafi. Yang kedua evaluasi formatif, atau dalam bahasa Arabnya taqwimu takuni. Yang ketiga evaluasi diagnostik, dalam bahasa Arabnya taqwimu at-tashkhashi. Yang keempat adalah evaluasi sumatif, atau dikenal bahasa Arabnya itu adalah takwimu at-tajma'i atau syamali.
Selanjutnya ke dalam instrumen pembelajaran. Apa saja instrumen pembelajaran? Yang pertama, ada instrumen berbentuk test dan yang kedua ada instrumen non-test. Dari pembahasan yang pertama kita bahas mengenai instrumen berbentuk test, yaitu atau bahasa Arab dikenal wasailul ikhtibaribah. Yang selanjutnya dalam instrumen berbentuk tes ini ada dua poin. Yang pertama tes objektif dan tes uraian. Yang kedua mengenai instrumen non-tes. Jadi instrumen non-tes terdapat beberapa poin, yaitu ada 5. Itu angket atau container. Yang kedua ada portofolio. Yang ketiga ada daftar cek atau daftar cocok. Yang keempat ada riwayat hidup. Dan yang kelima ada bagian partisipasi. Jadi dalam instrumen non-tes ini terbagi dua juga. Ada juga dalam pengamatan observasi. Kan tadi di poin di evaluasi terdapat dalam non pengukuran ada observasi, wawancara, skala dan kuesioner. Jadi dalam pengamatan observasi ada poin yaitu wawancara, daftar cek atau daftar cocok, dan yang ketiga ada skala lajuan, yang terakhir ada autobiografi. Jadi ada dalam evaluasi ini terdapat juga prosedur atau tata cara dalam mengevaluasi, yaitu menentukan tujuan evaluasi yang pertama, yang kedua memilih instrumen dan atau teknik evaluasi yang tepat, yang ketiga memilih data yang tepat, yang keempat mengolah data dan menulis laporan. Jadi yang terakhir kita masuk dalam prinsip evaluasi pembelajaran. Jadi dalam prinsip evaluasi pembelajaran ada 7. Yaitu yang pertama ada prinsip kesesuaian dengan tujuan, yang kedua ada prinsip menyeluruh, yang ketiga prinsip keterpaduan, yang keempat prinsip ilmiah, yang kelima prinsip kerjasama, yang keenam prinsip berkesinam, yang ketujuh atau yang terakhir itu prinsip ekonomis. Mungkin segini saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.